Mingguan ya? Iya, lebih untung benar atau enggak. Nah, kalau misalkan kita dollar cost averaging mingguan di reksadana saham, lebih untung. Kenapa? Wah, itu karena volatile. Karena kayak Mas Rifa bilang tadi, reksadana saham itu volatile, ngikutin dari sahamnya, ya kan? Sebagai aset utamanya kan sahamnya. Itu volatile. Jadi kalau misalkan kita investasi mingguan itu, kita bisa dapat keuntungan lebih besar, benar. Apalagi kalau kondisinya marketnya itu lagi volatile banget kayak pas kemarin lagi pandemi, kita nggak bisa nebak kapan IHSG akan naik, kapan IHSG akan turun, itu akan sangat berguna, keuntungan kita akan lebih besar. Selain keuntungan kita yang lebih besar, manfaat lain dari dollar cost averaging atau investasi mingguan itu adalah kita mengurangi resiko. Nah, mengurangi resiko. Kenapa? Ketika kita investasi mingguan atau investasi kita semakin banyak kita lakukan, semakin rutin, kita akan dapat harga yang semakin banyak rata-ratanya. Iya, jadi ketika sebuah aset harganya turun, rata-rata kita turunnya akan sedikit, nggak begitu banyak. Beda kalau misalkan contohnya kita beli di saham ya, kita beli langsung lamsam gitu, kita beli di saham pas harganya 15.000, terus tiba-tiba dia bisa turun jadi 8.000. Nah, kita berarti mengalami kerugian. Tapi kalau kita beli secara bertahap, misalkan kita beli 13.000, terus dia ternyata mengalami penurunan 12.000, 11.000, kita beli terus cicil, kerugian kita akan lebih kecil. Nah, ketika naik nanti kita akan naik lebih besar. Seperti itu. Jadi sebenarnya logikanya seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Rika sendiri, invest mingguan ini lebih untung atau enggak? Kalau dari segi MI nih, yang udah bisa analisa. Ini harus ada dilihat dulu sih juga ya, dalam seminggu itu berapa sih emang kita masukin gitu. Memang ada dengan frekuensi kita secara lebih rutin bisa lebih untung ya, cuman ya syaratnya produk atau dari aset itu kan harus sangat volatile ya Mas ya. Ini banyak faktor dan banyak asumsi yang belum kejawab sih. Ini saya juga untuk menjawab ini agak harus hati-hati sih menjawabnya, karena ya secara mingguan bisa jadi iya kalau memang volatile ya itu lagi dalam jangka waktu mingguan itu trennya lagi mau naik ya gitu. Kalau dalam persepsi kami sih sebenarnya kalau dalam mingguan dan kita lakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya itu bisa juga gitu. Ini jangka waktunya rencananya mau berapa lama dulu, kan kita balik lagi dari diskusi kita di awal ya, dari sisi perencanaan keuangan dalam kita mau berinvestasi, apa tujuan kita dan periode kita mau berinvestasi ini di berapa lama dulu. Saya rasa kalau dalam mingguan tapi kita bicara dalam waktu seminggu, ya ini nggak banyak pilihannya, aset apa sih yang kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini, apakah proyeksi trennya dia akan naik ke atas ya. Ini kan menurut saya ya kalau dalam waktu seminggu dan kita cuma ngomongin saya mau invest dalam sebulan, ya ini agak terlalu short term ya. Lain kalau ceritanya kita ngomongin setahun atau 5 tahun kita mau invest dalam mingguan beli di reksadana indeks, ya saya rasa itu saya rasa justru malas sebenarnya kalau mingguan dan kita agak long term. Ya nggak masalah mungkin 2 mingguan atau sebulan, karena ada faktor ya, terkadang kalau kita mingguan masuknya kita jadi cenderung jadi suka terlalu merhatiin harganya dan emosi kita terpakai ya, terpengaruh dari pergerakan harganya ya Mas ya gitu. Ya kalau buat kita yang punya kesibukan, kita lagi di usia produktif, ya saya sih sebenarnya malah merekomendasikan kita ya setidaknya sebulan sekali, atau ya kalau bisa mampu dari sebulan sekali kita pecah-pecah tiap minggu, ya memang dari sisi Mas Noah betul juga, harga pembelian rata-rata kita itu akan semakin mendekati dari harga pasar, dan ya bisa jadi kalau misalkan dalam waktu dekat itu harga yang melonjak naik, keuntungannya itu malah jadi lebih besar. Saya rasa begitu sih. Dan kalau produk apa ya, kalau dari saya sendiri saya rekomenin kita dari produk reksadana reksadana indeks kita ya, dari Insight Srikati Liquid, IDX30 dan ETF. Itu kalau bicara tentang produk yang underlying aset kita saham, itu saya rekomendasikan untuk ya Cinta Anggun untuk coba dipelajari aja. Itu menarik sih dari kita. Gitu. Terima kasih. Nah, itu tuh produknya udah di spill tuh Mbak Anggun. Tapi saya mention tadi yang Mas Rifa bilang kalau misalkan kita kerja, kita capek, tapi kita bisa mingguan lebih bagus. Nah ini pas banget nih. Ada pertanyaan lagi, pengen invest dengan DCA tapi capek
Nah, di Fantastic ini ada sebuah fitur namanya Auto DCA. Jadi kalau kita beli itu, kita bisa pilih produk-produk reksadana saham, kita pakai Auto DCA ini bisa dibeli mingguan, kayak yang tadi Mas Rifa bilang. Jadi yang namanya, yang kayak yang Mas Rifa tadi bilang, capek atau apa lagi kerja, bisa dilakukan secara otomatis di Fantastic. Jadi kita bisa semakin mendekati harga pasar secara otomatis itu. Jadi DCA-nya bisa dilakukan secara manual, secara otomatis, manual. Manual. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oh, bedanya ada DCA dan pertanyaan. Kak. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Dari tadi kita belum udah bahas apa itu DCA, tapi belum kasih tahu. Hai Kak, bedanya DCA dan lamsam itu apa? Kekurangan dan keuntungannya apa saja? Wah. Baik, itu pertanyaan bagus tuh. Karena kalau untuk menjawab yang ini, bedanya kalau dollar cost averaging, kita strategi pembelian aset investasi secara sistematis dan berkala dengan jumlah uang yang sama ya. Jadi rencananya, contohnya saya setiap akhir bulan, setiap akhir bulan setelah gajian, saya sisihkan sekitar, katakanlah 100.000 atau 200.000 budget investasi saya buat dibelikan reksadana indeks gitu. Itu saya lakukan secara disiplin setiap akhir bulan selama 1 tahun atau 2 tahun, dan seterusnya, tergantung dari rencana Anda gitu. Lalu kalau lamsam, itu kebalikannya. Saya udah punya dana nih, saya udah nabung, katakanlah terkumpul uang 10 juta. Nah, ini uang 10 juta ini, saya nggak mikir mau nambah lagi ke depannya, saya mau beliin apa dulu nih. Di semua tuh ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan DCA ini strategi yang cocok untuk aset investasi yang volatile, kayak tadi yang saya mention di saham. Tapi kalau apakah DCA ini cocok buat beli deposito, tiap bulan saya beli deposito gitu, atau tiap bulan saya beli reksadana pasar uang yang kurang lebih volatilitasnya tuh hampir ya ada tapi sangat kecil, dan atau reksadana pasar uang pendapatan tetap yang sangat kecil buat pakai DCA, saya rasa agak sayang sih. Lebih baik tadi dengan lamsam tadi, itu sangat membantu di situ. Jadi kekurangan dan kelebihannya seperti itu gitu. Benar banget. Jadi kalau kita memang mau pakai dollar cost averaging atau yang nabung mingguan atau nabung bulanan, itu bagusnya di reksadana saham dan untuk tujuan jangka panjang ya Mas ya. Kalau misalkan kita cuma sebulan, aduh nggak ada rasanya. Jadi jangka panjang. Nah, untuk lamsam ini sendiri disarankan untuk aset-aset yang tidak volatile. Jadi kayak reksadana pasar uang. Oke, memang benar sih. Ya kita kalau misalkan di reksadana pasar uang kita nabung-nabung gitu juga kan ya sama aja ya. Resikonya juga memang dia rendah. Ya kan resikonya juga memang dari sononya rendah. Oke. Dan juga proyeksi keuntungannya dari kan reksadana pasar uang, kita akan lihat tuh kinerja sebelumnya. Oh dia kira-kira historis dia naik 4% per annum setahun gitu. Saya cicil tiap bulan kan malah jadi lebih kecil dari proyeksi historis sebelumnya nantinya. Lain ceritanya kalau itu lamsam itu saya udah ada budget sekian nih, saya harus beli di awal bisa mungkin sedini mungkin. Itu prinsipnya seperti itu. Untuk yang relatif lebih rendah volatilitasnya, lamsam itu sangat cocok. Balik lagi kalau DCA itu cocok untuk aset yang sangat volatile. Kadang-kala ada nanti pasar bergejolak, tahu-tahu turun dalam, ya saya karena DCA mudah-mudahan ya average cost saya itu tidak akan jauh beda dari harga pasarnya. Seperti itu. Benar. Oh, ini ada teman kita setelah dengar penjelasannya, ternyata baru sadar kalau selama ini udah ngejalanin DCA cuman masih manual. Iya, buat teman-teman yang memang selama ini udah sering dollar cost averaging, di Fantastic ada fitur baru Auto DCA, itu bisa dipakai untuk reksadana saham. Nah, itu ntar jadi dilakukan pembelian secara mingguan, seperti itu. Oke. Anti lupa klub, bener. Jadi saya pakai Auto DCA enak, tinggal taruh aja, anti lupa klub, bener sih. Jadi masalah salah satu investor kenapa nggak rutin buat nabung itu ya gara-gara lupa. Balik lagi kayak yang tadi Mas Vito bilang. Jadi nabungnya di belakang ya, investnya di belakang ya, bukan di awal ya. Nah kalau kita sendiri dari perencana keuangan, startnya lebih baik pas kapan? Pas setelah di awal dapat gajian langsung diinvest atau ntar di akhir nyisa nih? Nah, masalahnya kebanyakan gaji nggak pernah nyisa sih Mas. Berarti harus di awal ya, kita udah mulai coba awal ya. Iya, jadi kalau saya memang kalau misalkan saya lagi ada seminar-seminar keuangan gitu, saya selalu bilang bahwa manusia itu beradaptasi.
Jadi kalau misalkan kayak saya ingat dulu pas pertama kali saya kerja, mungkin gaji saya segini, saya cukup. Terus naik, gaji saya cukup. Tiba-tiba misalkan ada gejolak lagi turun, cukup. Jadi sebenarnya kita ini beradaptasi juga dengan gaji kita. Jadi kalaupun kita misalkan investasi di awal, misalkan gaji taruhlah 8 juta, kita langsung investasi di awal, misalkan 1 juta, itu 7 juta, percaya atau nggak percaya, bakalan cukup. Dan hidup kita nggak bakalan kurang. Jadi memang harus investasi itu adalah di awal. Kenapa? Kalau misalkan kita naruh di akhir, ya nggak bakalan invest. Uangnya pasti bakalan habis. Seperti itu. Udah gitu di awal langsung taruh di auto DCA itu ya, di Fantastic ya. Di canggih udah ada yang langsung mau download tuh. Benar, langsung ada yang mau download. Benar. Jadi langsung secara otomatis kita akan langsung berinvestasi mingguan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau dari Insight, asal nggak punya hutang. Nah, kita harus kita juga ngelola ya investasi dan hutang. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman? Oke, mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, itu boleh mention boleh langsung DM ke Instagram Fantastic atau join ke Telegram Fantastic Fun Campus. Oke, coba. Karena memang saya juga nggak ngerti gimana cara buat Telegram Fantastic Fun Campus. Oke. Nah, mungkin sekian. Oke, dari teman-teman juga masih banyak yang join. Aduh, sayang banget ini baru join, tapi kita udah mau selesai. Nah, buat Mas Rifa sendiri, saya mewakili Fantastic dan semua teman-teman followers Fantastic mengucapkan terima kasih buat waktunya Mas Rifa. Ini udah terima kasih juga waktunya. Nanti ini mau bisa di repost lagi kan paling ntar buat teman-teman yang baru join, siapa tahu bisa di catch up lagi dari awal lagi. Benar. Oke. Saya thank you banget udah diundang di sini ya. Iya, sama. Kita juga thank you banget Mas Rifa udah mau ngeluangin waktu. Buat teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan tentang investasi yang pengen dibahas, kita bikin talk show kayak gini lagi, boleh banget. Dan Mas Rifa juga nanti mungkin bisa kita ajak lagi buat ngajarin kita. Atau kalau misalkan ada teman-teman yang kantornya mau diedukasi atau komunitasnya mau diedukasi secara keuangan, boleh langsung aja DM Fantastic. Nanti kita akan langsung teruskan, kita akan melakukan edukasi, baik itu online maupun offline. Dan semuanya masih gratis. Sekali lagi saya ingatkan, kita adakan edukasi itu secara gratis. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung DM aja atau mau bikin edukasi. Oke, Mas Rifa, terima kasih buat waktunya. Sehat-sehat terus. Salam juga buat semua teman-teman Insight, tim-tim Insight. Semoga kita semua sehat-sehat terus ya. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah nonton, yang udah ngajuin pertanyaan, yang udah stay live bareng kita. Semoga ilmu yang kita kasih bermanfaat, bisa bikin teman-teman makin sukses lagi investasinya. Oke, saya Yosobeni Hanwa mengucapkan terima kasih.